Kali ini saya akan menjelaskan sistem ekologi administrasi negara. Langsung saja sebelum masuk ke materi inti, ada beberapa pengertian di mana ekologi administrasi negara merupakan serangkaian proses yang terorganisasi dari suatu aktivitas publik atau kenegaraan yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan, terutama dalam bidang organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan. Dengan kata lain, ekologi administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari adanya proses saling mempengaruhi sebagai akibat adanya hubungan normatif secara total dan timbal balik antara pemerintah dan lembaga-lembaga tertinggi negara ataupun antar pemerintah, vertikal sampai horizontal, dan masyarakat. Setelah mempelajari pengertian dari ekologi administrasi, mari kita istirahat sejenak dan intro. Selanjutnya kita masuk ke bagian di mana kita akan menjelaskan materi sistem ekologi administrasi negara. Untuk keterangan buku sumber ada di deskripsi. Ada 5 hal yang mempengaruhi cara kerja sistem dalam ekologi administrasi negara. Yang pertama adalah keadaan penduduk, yang kedua adalah struktur sosial, yang ketiga adalah sistem ekonomi, yang keempat adalah ideologi, yang kelima sistem politik. Yang pertama adalah keadaan penduduk. Penduduk adalah sekelompok orang yang menempati suatu wilayah dalam waktu tertentu. Lalu, jumlah penduduk tersebut akan berubah dari waktu ke waktu karena beberapa faktor berikut. Yang pertama adanya kelahiran yang meningkat, yang kedua adanya kematian, yang ketiga adalah migrasi penduduk, yang keempat informasi kependudukan, yang kelima adalah kualitas penduduk. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada kelahiran. Kelahiran hidup adalah kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya dalam kandungan dan bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Adapun angka kelahiran mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Yang kedua ada kematian. Tentu dari kehidupan tentu ada kematian. Faktor kedua yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah kematian atau mortalitas. Banyak faktor yang menyebabkan kematian, seperti pada contohnya adalah pada kesehatan, peperangan, kecelakaan, atau bahkan bencana alam. Yang ketiga adalah migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dengan tujuan untuk menetap, yaitu berada di daerah baru secara terus-menerus minimal 6 bulan. Contohnya adalah seperti kepadatan penduduk atau akibat ekonomi, pekerjaan, atau bahkan pernikahan yang menyebabkan seseorang untuk pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya selama waktu yang tidak ditentukan atau lebih dari 6 bulan. Yang keempat adalah informasi kependudukan. Informasi kependudukan dapat diperoleh melalui kegiatan sensus, regulasi penduduk atau registrasi penduduk, dan survei kependudukan. Informasi ini akan berfokus pada kegiatan pengumpulan data, di mana adanya registrasi penduduk yang dilakukan melalui sensus atau survei penduduk. Yang kelima adalah kualitas penduduk, kemampuan penduduk untuk menyerap dan menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada, seperti peningkatan dalam pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Kemudian yang kedua adalah struktur sosial, yaitu bentuk kelompok dalam masyarakat seperti keluarga, sekte agama, partai politik, koperasi atau kelas-kelas sosial lainnya. Yang ketiga adalah sistem ekonomi. Kehidupan ekonomi adalah tingkat produktivitas produk yang tinggi karena pengaturan institusional yang rapi yang mendorong seseorang untuk bekerja. Dalam sistem ekonomi ada pengaruh langsung dan tidak langsung. Yang pertama adalah pengaruh langsung, pengaruh yang memiliki konsep komoditi. Yang kedua adalah konsep kebebasan memilih. Yang ketiga adalah kebebasan kontrak. Yang kedua adalah pengaruh tidak langsung. Adanya kemajuan dalam bidang ekonomi yang semakin berkembang dengan titik berat kegiatan pada industri, perdagangan, dan jasa, memperlakukan pengetahuan dan campur tangan administrasi negara. Yang keempat adalah ideologi. Ideologi merupakan pandangan, keyakinan, atau kepercayaan.
Adapun administrasi negara merupakan pelaksanaan kebijakan publik. Pada dasarnya, ideologi tercermin dalam administrasi negara, dan negara Indonesia memiliki ideologi Pancasila. Dari ideologi yang dimiliki oleh setiap negara akan membentuk kebijakan-kebijakan yang menuntun negara untuk maju dan berkembang, dan dijadikan sebagai sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian, yang kelima adalah sistem politik. Sistem politik merupakan bagian dari perlengkapan administrasi negara yang akan menjadi Sistem politik merupakan bagian dari perlengkapan administrasi negara yang akan menjadi kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, administrasi negara merupakan alat perlengkapan yang berada di bawah pengawasan organ politik yang sedang berkuasa. Berikut adalah konsep sederhana dari materi yang telah dipaparkan oleh saya. Sistem ekologi administrasi negara memiliki keadaan penduduk, struktur sosial, sistem ekonomi, ideologi, sampai sistem politik. Dan tentu teman-teman bisa mempelajarinya di buku Sistem Ekologi Administrasi Negara yang keterangannya nanti saya berikan di deskripsi video ini. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo,